kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan? Selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan? Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan, masih dengan topik yang sama, doa Bapa kami. Saya akan bacakan yang terambil dalam Matius pasal 6 ayat 9-13. Berkata demikian, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan pada hari ini saya akan berikan tema firman Tuhan, yaitu hakikat doa menurut perspektif doa Bapa kami. Bila yang lalu saya berbicara tentang dimensi doa, sekarang saya akan berbicara hakikat doa menurut perspektif doa Bapa kami. Dalam nats ini setidaknya ada dua hakikat doa menurut perspektif doa Bapa kami. Yang pertama yaitu ayat 10 dikatakan demikian, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yang pertama hakikat doa yaitu doa yang seturut kehendak Tuhan. Sekali lagi, doa yang seturut kehendak Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu artinya bahwa doa yang Tuhan mau, hakikat doa yaitu apa? Doa yang seturut kehendak Tuhan. Tuhan akan menjawab doa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan tidak akan pernah mendengar doa yang kita atur. Banyak orang Kristen kadang-kala dengan doa mengatur Tuhan, itu keliru. Kadang-kala banyak orang Kristen memakai doa bukan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, tetapi apa yang mereka mau. Tuhan, saya minta begini-begini. Tuhan tolong supaya keluargaku disembuhkan dan lain sebagainya. Tuhan, saya mau Engkau memberkati saya, memberkati pekerjaan saya dan bla 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 dan lain sebagainya. Karena kalau kita berdoa kepada Tuhan, meminta apa yang kita mau, seharusnya keliru. Yaitu bagaimana kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Ini berbicara bahwa doa itu bukan kita memerintah Tuhan, bukan kita mengatur Tuhan lewat doa kita, tapi bagaimana kita seturut seia sekata dengan kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Ini berbicara doa yang seturut kehendak Tuhan, bukan kita memerintahkan Tuhan lewat doa-doa kita. Bukan Tuhan yang mengikuti kehendak kita, tapi kita seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang mengatur kehidupan kita, bukan kita yang memerintah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, hakikat doa menurut perspektif doa Bapa kami, yaitu ayat 11 dikatakan demikian, berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Yang kedua, hakikat doa menurut perspektif doa Bapa kami, yaitu doa yang sesuai kebutuhan. Sekali lagi, doa yang sesuai kebutuhan, bukan doa yang sesuai dengan keinginan kita. Tuhan tidak pernah berkata bahwa apa yang kita inginkan sesuka hati kita Tuhan akan jawab. Tidak. Tapi di sini Tuhan Yesus sementara mengajarkan pada kita, yaitu kita meminta sesuai kebutuhan kita, bukan sesuai keinginan kita, bukan sesuai dengan gaya hidup kita. Banyak orang Kristen kadang-kala mereka hidup menurut gaya hidupnya. Tetapi pada hari ini Tuhan Yesus sementara mengajarkan pada kita bagaimana kita berdoa meminta sesuai kebutuhan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita setiap hari, bukan keinginan kita. Oleh karena itu, pada hari ini mari kita introspeksi diri kita. Kita rubah cara pandang kita rubah cara kita berdoa. Kita berdoa sesuai kebutuhan kita, bukan sesuai keinginan kita. Tuhan tidak akan pernah menjawab doa yang sesuai dengan keinginan kita, doa yang sesuai dengan kehendak keinginan daging kita. Tetapi Tuhan akan menjawab doa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu, ada dua hal yang saya bisa bagikan pada hari ini, hakikat doa menurut perspektif doa Bapa kami. Yang pertama, doa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan lewat doa kita memerintah Tuhan, kita memaksa Tuhan, kita mengatur Tuhan. Tetapi Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Yang kedua, doa yang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita, bukan dengan berdasarkan kemewahan. Oleh karena itu, mintalah sesuai dengan kebutuhan kita setiap hari, karena Dia adalah Bapa yang baik, yang mengerti setiap kebutuhan anak-anaknya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami sementara diajarkan hakikat doa menurut perspektif doa Bapa kami. Ajar kami untuk berdoa yang sesuai dengan kehendak-Mu, bukan sesuai dengan keinginan kami, kehendak kami, bukan berdoa memerintah, memaksa Tuhan, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami lewat doa-doa kami. Ajar kami Tuhan, dalam kehidupan kami berdoa meminta sesuai kebutuhan kami, bukan berdasarkan keinginan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, memberkati jemaat-Mu dalam setiap aktivitas mereka, dalam studi mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Bagi jemaat-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kerinduan kami dari hari ke hari, kami semakin mengenal pribadi-Mu, kami semakin bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.